Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020 dengan nomor peserta 2000302710006 dengan nomor UKG 205000085744 melakukan praktik pembelajaran pada hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020 beserta dengan anak kelas 6 SD Negeri 8 Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020-2021. Berikut kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3.
dengan benar. Sekarang mari sama-sama kita membaca teks tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Ayo, siapa yang mau membaca? Lihat di sekitarmu, perhatikan ada sepatu olahraga atau tas yang kamu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama yang dibuat di dalam negeri. Banyak loh baju-baju, sepatu atau tas produksi dalam negeri yang produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain. Ya, sekarang ayo siapa lagi yang mau membacakan? Saya, Bu. Ayo silakan Neng Aris. Pemerintah memberlakukan pajak ini untuk produk impor. Oleh karena itu dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir oleh masyarakat. Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreatif saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan mana yang akan kamu beli, hanya anak Indonesia yang tidak produksi Indonesia yang akan membeli sepatu produksi dalam negeri. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produk luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produk dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing. Anak-anak, berdasarkan teks yang telah kita bacakan tadi, ayo identifikasi kosakata non baku menjadi kosakata baku dan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Ayo anak-anak dikerjakan sekarang. Ayo.
Indonesia. Anak-anak, kita sering menggunakan produk Indonesia. Bahkan setiap hari kita menggunakan produk Indonesia. Nah, ini contoh produk Indonesia. Produk ini sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak anak-anak mengkonsumsi produk seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Ya. Selain dari ini, apalagi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Baju, apalagi? Sepatu, apalagi? Ya, benar sekali anak-anak. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi pada suatu masyarakat. Keberagaman ekonomi juga dapat dilihat dari keberagaman pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Contoh, keberagaman pekerjaan ada petugas kebersihan, kemudian ada pekerjaan seorang guru, ada pekerjaan dokter, ada pekerjaan seorang petani. Jika kita berasal dari keluarga beragam, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap menghargai teman yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya di bawah kita. Kita dapat berbagi kepada mereka. Jika kita kurang berada, kita tidak boleh merasa malu dan iri. Dan teman memiliki kedudukan kita dan teman kita memiliki kedudukan yang sama. Jadi kita, walaupun kita dalam kalangan orang yang tidak berada, kita tidak boleh merasa malu dan iri. Ya anak? Walaupun kaya dan miskin tetap memiliki kedudukan yang sama. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, benar sekali. Jika seluruh rakyat Indonesia menggunakan barang buatan dalam negeri, maka manfaatnya yang pertama, permintaan barang produk Indonesia meningkat. Yang kedua, produk meningkat. Yang ketiga, terciptanya lapangan kerja. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keenam, perekonomian negara meningkat. Yang ketujuh, mengurangi tindak kejahatan. Bangga menggunakan produk Indonesia dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, membeli produk dalam negeri. Yang kedua, mengkonsumsi buah-buahan lokal seperti jeruk rastagi, kemudian mangga Indramayu, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, percaya diri menggunakan produk Indonesia. Jika kita menggunakan produk impor, maka yang pertama, mematikan usaha perekonomian Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan tindak kejahatan. Setelah anak-anak mendengar penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu akan membagikan LKPD.
menggunakan produk-produk Indonesia. Contohnya bahan makanan, apalagi seperti pakaian yang kita gunakan, apalagi sepatu, apalagi ayo. Das. Ya, benar sekali. Baju, sepatu, dan das. Ya, ini adalah contoh produk-produk Indonesia yang telah kita gunakan. Jadi, penilaian tertinggi